Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Anda. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki sesi pelajaran kita. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa sekali lagi hidup kami yang sudah Engkau berikan ini kepadamu. Kami meminta Tuhan kepadamu supaya terang Allah membanjiri mata hati kami, untuk kami bisa melihat terang yang berikutnya dari apa yang hendak Engkau lakukan di dalam hidup kami, apa yang hendak Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau berbicara secara jelas di dalam area kehendak yang sebentar lagi akan kami bicarakan, supaya kami bisa mengerti dan mempergunakan kehendak yang ada di dalam kehidupan kami, semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kejernihan di dalam penyampaian pesan-pesan-Mu ini di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang kehendak atau will. Ya, kita akan mempelajari tentang prinsip. Jadi kita tidak akan mempelajari tentang berbagai macam kehendak manusia yang ada di muka bumi ini, tapi khusus kita akan berbicara tentang prinsip atau hukum-hukum yang ada di dalam firman Allah. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kehendak? Kehendak adalah bagian dari manusia yang sudah ada sejak di Taman Eden. Dan ini merupakan satu-satunya area di mana Tuhan tidak ikut campur. Kehendak merupakan sebuah pilihan bebas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa karena mereka berbeda dengan ciptaannya yang lain. Kehendak ini juga mengikuti manusia pada waktu kejatuhan. Kehendak merupakan sesuatu yang sangat kuat yang dapat mengubahkan tujuan hidup seseorang. Apa yang kira-kira Anda pikirkan yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden? Apa kira-kira saudara? Kehendak. Dia memilih kehendak yang salah dan dia jatuh. Nah, pilihan yang salah ini bukan hanya menjatuhkan mereka berdua, tetapi menjatuhkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, apakah kehendak itu. Nah, sebelum kita mempelajari secara keseluruhan, kita ingin tahu juga dari mana kehendak itu datang. Kehendak itu datang dari Tuhan, saudara. Ia ada di dalam jiwa. Di mana kita tahu bahwa jiwa kita ini memiliki pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan mempunyai kehendak? Oh, sangat, saudara. Tuhan sangat memiliki kehendak. Sejak awal di dalam Kejadian 1 kita sudah melihat bahwa Allah menyatakan kehendaknya berulang-ulang ketika dia menciptakan bumi ini. Dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Lalu Tuhan berkata, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan Tuhan juga berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Maka itulah yang terjadi. Tuhan berkata, jadilah benda-benda penerang, maka jadilah benda-benda penerang itu untuk membedakan siang dan malam. Lalu Tuhan juga berkata, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Maka itulah yang jadi. Kehendak Allah sangat luar biasa, saudara. Dia menciptakan kehidupan ini dengan kehendak yang ada di dalam dirinya Allah sendiri. Dan semuanya itu jadi. Klimaks dari kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, di mana Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Ini merupakan kehendak Tuhan yang tertinggi. Haleluya saudara, Anda dan saya merupakan kehendak Allah yang tertinggi. Lalu Tuhan juga mempunyai kehendak atas manusia. Kehendaknya itu kita bisa lihat dari ayat yang berikutnya, di mana dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kehendak tersebut saudara Tuhan jabarkan lebih rinci lagi di dalam ayatnya ke-28. Di sana Tuhan mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah kehendak Tuhan.
Dan ini merupakan kehendak Tuhan yang dijadikan sebagai kehendak manusia. Artinya, di dalam kehendak Allah ini, saudara, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki kehendak yang sama, yaitu untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkan serta berkuasa atas muka bumi ini. Jadi Allah merancangkan manusia untuk melakukan kehendaknya. Seperti yang saya katakan tadi, berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Inilah yang menjadi rencananya Tuhan sebelum kejatuhan manusia. Lalu Tuhan juga menghendaki manusia bekerja di dalam taman. Dalam Kejadian 2 ayat ke-15 kita bisa melihat Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Kehendak-kehendak tersebut, saudara, menjadi bagian dari kehidupan manusia di Taman Eden. Kehendak yang diberikan oleh Tuhan tersebut itu merupakan kehendak bebas. Allah tidak mencampuri kehendak bebas tersebut karena kekuasaan di muka bumi ini itu sudah diberikan kepada manusia seperti yang kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Nah, saudara, melalui perintah-perintah ini Tuhan menghendaki manusia itu menjadi gambaran Allah di muka bumi ini dan menjadi gambaran Allah yang kreatif, bukan yang biasa-biasa. Kreatif, berotoritas, dan berkuasa, serta berkemenangan. Haleluya. Nah, kebebasan pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah memerintahkan Adam untuk memberikan nama kepada seluruh ciptaan Allah. Perintah itu bisa kita lihat di dalam Kejadian yang kedua, ayatnya yang ke-20, di mana dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Nah, saudara, setiap kehendak yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya baik untuk kehidupan, penuh dengan kuasa, otoritas, dan juga kemuliaan Allah menyertainya. Dan sangat disayangkan bahwa apa yang kita saksikan di dunia ini bukanlah kehendaknya Allah, tapi merupakan kehendak manusia yang jatuh tadi. Manusia mengeksploitasi kehendak bebas dan menyalahgunakan kehendak bebas yang Allah berikan. Kita bisa melihat pria dan wanita yang dimaksudkan untuk tinggal bersama-sama di dalam konteks pernikahan dan melahirkan generasi baru yang ilahi, namun kehendak bebas tanpa tuntunan itu mengatakan kami boleh tinggal bersama-sama, tidak ada masalah, kami juga bisa melahirkan generasi di dalam pernikahan kami, toh kami tidak menyakiti hati siapa-siapa, kami tidak menyusahkan orang lain. Inilah kehendak bebas yang ada di muka bumi ini. Obat-obat bius penahan sakit yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang sakit, untuk mengurangi rasa sakit di dalam tubuh pada pasien, itu disalahgunakan oleh orang-orang yang sehat, yang membuat mereka menjadi ketagihan dengan obat-obat bius itu, dan berakibat sangat buruk bagi orang-orang yang sehat itu. Mereka menjadi sakit, mereka menjadi ketagihan, mereka jadi merusakkan tubuh jasmani mereka. Saudara, kita juga melihat sejarah manusia yang diakibatkan oleh kehendak. Kita bisa melihat pemerintahan yang diktator, komunisme, pembunuhan orang-orang tidak berdosa pada zaman Hitler, pemerkosaan, hak asasi sesama manusia yang dilanggar, keserakahan, memperkaya diri dengan cara apapun juga, cara-cara yang salah, korupsi, terorisme, dan lain sebagainya. Saudara, kehendak yang dimaksudkan untuk membawa kehidupan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan, itu berubah menjadi kejahatan dan kematian. Hal ini disebabkan karena manusia telah kehilangan salah satu daripada elemennya. Dan justru elemen yang paling pentinglah yang telah hilang di dalam kehidupan manusia, yaitu manusia roh. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus sama sekali. Dan kita tidak lagi bisa dapat menangkap maksudnya Allah. Manusia hanya hidup dengan 2 silinder dan tidak lagi dapat mengerti tujuan dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Jiwa dan tubuh kita ini menjadi penuntun daripada kehendak kita, dan yang sangat menyedihkan, kehidupan kita tanpa manusia roh itu lebih mengarah kepada yang paling lemah, yaitu kehendak daging. Saudara, manusia tidak lagi berada di bawah kontrolnya Tuhan, tetapi berada di bawah kontrol dunia, daging, dan setan. Nah, setan sangat menginginkan area ini. Kita tahu bahwa setan menginginkan semua yang ada di dalam kehidupan kita, karena dia ingin menghancurkan kehidupan manusia untuk tidak mengikuti kehendaknya Allah. Namun di dalam area kehendak ini, keinginan setan untuk menguasai itu sangat kuat.
Karena jika dia dapat mempengaruhi kehendak manusia, maka dia akan mengendalikan seluruh kehidupan manusia dan melakukan apa saja melalui manusia. Kehendak dalam kehidupan manusia dapat kita lihat secara nyata, di mana manusia selalu ingin berkuasa dan menguasai segala sesuatu. Manusia ingin mengontrol hidupnya, mengontrol apa saja yang ada di dalam jangkauannya. Apakah itu keluarganya, pekerjaannya, harta kekayaannya, posisi yang ada di dalam hidupnya, rumahnya, mobilnya, seluruhnya saudara, apa saja yang ada di dalam jangkauan manusia, itu manusia senantiasa berkehendak untuk mengontrolnya. Dan dengan kekuatannya yang lemah saudara, yang dia pikir itu adalah kekuatan, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan yang lemah, karena dikuasai oleh dunia, daging, dan setan tadi, kehendak manusia itu menjadi rusak, menjadi berantakan, menjadi suatu kehancuran bagi hidupnya, bukan membawa kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebuah kehendak dan dampaknya itu amat sangat kuat. Kehendak dapat mengubah sejarah manusia, masyarakat, gereja, dan juga bangsa. Kehendak dapat mengubahkan seluruh tujuan daripada semuanya itu. Mari kita melihat hubungan antara Tuhan dan manusia di dalam area kehendak. Kalau kita melihat berbagai macam kehendak manusia di muka bumi ini yang sangat menakutkan dan membawa kehancuran di dalam kehidupan manusia. Lalu apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dan apakah Allah melindungi kehendak manusia? Kalau kita melihat, kita kembali ke taman saudara. Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa Allah telah mencoba untuk melindungi manusia dari kehendak yang salah dengan menaruh pohon di tengah-tengah taman. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Lalu di tengah-tengah taman, Tuhan menumbuhkan pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Orang sering mempertanyakan tentang integritas Tuhan dengan menaruh pohon di tengah-tengah taman. Dan pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah, jika Tuhan tahu bahwa pohon ini bisa menjatuhkan manusia, kenapa Tuhan masih menaruh pohon itu di tengah-tengah taman? Ini menjadi perdebatan sepanjang sejarah manusia, tanpa orang bisa mengerti alasan yang sesungguhnya. Saya pun pernah bertanya, bahkan sebelum saya mengerti tentang hal ini, saudara. Pertanyaan itu timbul di dalam pikiran saya, terus-menerus ketika saya membaca ayat ini dan ketika saya melihat kejatuhan manusia. Karena dampak daripada kejatuhan manusia ini sangat dalam. Lalu kenapa Tuhan meletakkan pohon itu sehingga membuat manusia menjadi jatuh? Orang mempertanyakan hal itu berulang-ulang. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik, yang memberikan kehendak dan tujuan untuk menguasai bumi ini kepada manusia, dia juga yang berkehendak untuk menjatuhkan manusia? Apakah mungkin? Gimana logikanya saudara? Pikiran kita ini telah dibutakan oleh ilah dunia ini dengan mempertanyakan integritas Allah, bahkan meragukan integritas tersebut. Sehingga seringkali kita meragukan Tuhan dan iman kita menjadi goyah. Kita menjadi bingung, kita senantiasa bertanya-tanya kenapa seandainya pohon itu tidak diletakkan di sana, saya tidak akan ada di dalam situasi yang seperti ini. Bukankah begitu saudara? Pertanyaan-pertanyaan inilah sesungguhnya yang dikehendaki oleh setan. Setan ingin membuat kita kacau, bingung, dan tidak lagi mempercayai Tuhan. Setan berkehendak membuat kita ragu, bingung, goyah, rapuh, dan tidak percaya kepada integritas Tuhan. Inilah yang dikehendaki dia. Dia membuat kita percaya seolah-olah Tuhanlah yang memasang jerat di taman untuk mencelakakan dan menjerumuskan manusia. Lalu apakah alasan yang sesungguhnya kenapa Tuhan meletakkan pohon tersebut di tengah-tengah taman? Mari kita kembali melihat ayat tersebut saudara. Kita tahu bahwa di tengah-tengah taman Tuhan menumbuhkan pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ketika Tuhan meletakkan pohon itu di tengah-tengah taman, Tuhan tahu bahwa di taman itu sudah ada si ular tua, yaitu setan, yang dapat memanfaatkan kehendak bebas manusia yang Tuhan berikan. Perkataan di tengah-tengah taman. Kenapa dikatakan di tengah-tengah taman? Bukannya di barat, atau di timur, atau di selatan, atau di utara.
Saudara, Tuhan memberikan perkataan di tengah-tengah taman. Ini untuk melambangkan kehadirannya setiap saat di tengah-tengah taman. Karena ketika manusia berjalan-jalan di taman itu, mereka melewati tengah-tengah taman untuk menuju dari selatan ke utara atau dari barat ke timur. Itu mereka pasti akan melihat adanya pohon itu berarti Tuhan ada di tengah-tengah taman. Nah, Tuhan menghendaki manusia senantiasa mengingat bahwa dialah yang menjadi pusat dari segala aktivitas di dalam taman. Demikianlah Tuhan menghendaki agar kita juga menjadikan dia sebagai pusat kehidupan di tengah-tengah segala aktivitas Anda dan saya. Haleluya, luar biasa saudara. Tuhan yang kita sembah menghendakinya seperti itu. Dia ingin selalu dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu saya ingin berbicara tentang dua pohon di tengah-tengah taman. Kejadian 2 tadi mengatakan, saudara, ada pohon yang memberi hidup dan ada pohon yang memberi pengetahuan, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu di ayatnya yang ke-16 itu dikatakan, Tuhan berkata kepada manusia, memberikan pesan kepada manusia, bahwa engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang ada di dalam taman ini, termasuk pohon kehidupan. Namun Tuhan berkata, tidak di ayat yang ke-17, kecuali pohon yang memberi pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Nah, mari kita pelajari tentang dua pohon ini. Dua pohon yang ada di dalam taman, itu kedua-duanya mempunyai buah. Yang satu adalah buah kehidupan dan yang satunya lagi adalah buah pengetahuan. Buah kehidupan ini sangat baik, saudara. Dia memberikan kehidupan dan membawa manusia sampai kepada kekekalan. Tetapi buah pengetahuan ini menghasilkan buah kebaikan dan buah kejahatan. Keduanya merupakan lambang yang ada di muka bumi, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dan kedua-duanya ini dikendalikan masing-masing oleh Tuhan dan oleh setan. Tuhan mengendalikan yang baik, setan mengendalikan yang jahat. Nah, kebaikan dan kejahatan ini, saudara, kedua-duanya ada di bumi ini. Apakah yang dikehendaki Tuhan atas manusia dalam konteks yang baik dan yang jahat ini? Tuhan menghendaki manusia untuk makan dari pohon kehidupan yang mengandung buah kebaikan dan kekekalan tadi. Karena untuk itulah manusia diciptakan dan Tuhan tidak menghendaki manusia untuk memakan dari buah yang jahat. Kenapa, saudara? Semua pohon di dalam taman boleh kau makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mengenal yang jahat. Dia mau manusia untuk mengenal yang baik. Jika manusia diperkenalkan kepada kejahatan, maka manusia akan diperhadapkan kepada pilihan. Dan ini sangat berhubungan erat dengan kehendak. Amin, saudara. Jadi tujuan Tuhan meletakkan pohon di tengah-tengah taman itu adalah untuk mengingatkan manusia akan kehadirannya dan senantiasa untuk memilih pohon kehidupan yang membawa pada kekekalan. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan senantiasa ingin mengingatkan manusia tentang kehadirannya di dalam kehidupan yang ada di tengah-tengah taman, karena si ular tua itu sudah terlebih dahulu ada di dalam taman sebelum manusia. Nah, keberadaan pohon tersebut bukan Allah letakkan begitu saja, tetapi Allah juga memberikan perintah agar jangan memakan dan jangan menjamah pohon pengetahuan tersebut. Hanya Tuhan yang berkuasa atas pohon pengetahuan, karena hanya Tuhan saja yang dapat menandingi kelicikan si setan. Manusia tidak dapat. Jadi saudara, dengan jelas sekali lagi saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa Tuhan meletakkan pohon tersebut di tengah-tengah taman bukan untuk menjerat ataupun menjerumuskan manusia, tetapi justru untuk melindungi manusia dari kejatuhan. Untuk itu Tuhan menghendaki ketaatan manusia. Saudara, di sini kita mempelajari hukum kehendak dan ketaatan, di mana keduanya saling melengkapi. Mereka harus berjalan bersama-sama. Jadi jelas sampai di sini apa yang Tuhan lakukan, justru Tuhan menunjukkan integritasnya untuk melindungi manusia dari si ular tua itu, agar manusia tidak terjerat ke dalam kehendak yang salah. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mempersalahkan Tuhan,
tentang keberadaan pohon tersebut di tengah-tengah taman. Tuhan tidak membuat manusia untuk jatuh, tapi Tuhan ingin melindungi manusia. Ketidaktaatan manusialah terhadap perintah Tuhan yang membuat mereka jatuh dan mengubah seluruh sejarah manusia. Mari kita lihat hubungan antara setan dan manusia di dalam area kehendak. Setan dengan segala kelicikannya telah memperdayai manusia. Si ular tua ini sangat menginginkan manusia agar dia mau melakukan seluruh kehendaknya. Dia ingin mengendalikan, dia ingin memegang manusia untuk mendengarkan dia dengan segala kehendaknya, saudara. Tujuan setan itu satu, dia ingin menukar kehendak Allah di dalam kehidupan kita dengan kehendaknya. Bagaimana cara setan melakukannya? Mari kita kembali ke taman. Kita tahu pernah ada satu percakapan antara si ular tua ini dengan Hawa. Dia memperdayakan manusia dengan memperkatakan, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon yang ada di dalam taman ini? Tapi sebetulnya bukan itu perkataan Tuhan, bukan? Tuhan katakan semua boleh kau makan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Tapi setan memutarbalikkan seluruh perkataan Allah, bahkan dia memperkatakan kepada Hawa bahwa kalian tidak akan mati kalau kalian makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Tapi pikiran kalian akan terbuka dan kalian akan menjadi seperti Allah. Dan kamu akan tahu semua yang baik dan yang jahat. Inilah yang membuat perempuan itu terpedaya. Akhirnya perempuan itu melihat bahwa pohon itu sangat indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan dia memakannya dan pada hari itu juga dia memberikan kepada suaminya dan mereka bersama-sama jatuh di dalam dosa. Setan telah berhasil membawa manusia jatuh di dalam dosa. Sekarang manusia hidup di bawah pengaruh setan dengan segala kehendaknya. Setan berhasil memasukkan kelicikannya kepada manusia. Sejak saat itu, setan memperoleh jalan untuk mengganti kehendak Allah di dalam diri manusia dengan kehendaknya yang penuh dengan tipu muslihat. Inilah yang kita saksikan sekarang ini di dunia, saudara. Manusia yang jatuh itu menjadi keras kepala, menjadi pemberontak, menjadi tidak taat, menjadi tegar tengkuk, menjadi pelit. Mereka selalu menginginkan melakukan apa yang menyenangkan hatinya saja. Bahkan kita bisa melihat pada diri anak-anak kecil, di mana mereka itu bisa menangis, meronta-ronta. Bahkan saudara tidak jarang kita lihat di mal-mal itu, anak-anak itu bisa guling-gulingan kalau apa yang dia inginkan tidak dipenuhi. Inilah kehendak manusia yang dirusak oleh setan. Saudara, bagaimanakah seorang manusia yang terbatas di dalam sifat alamiahnya itu bisa membuat pilihan yang terbaik? Orang menghendaki kebebasan berkehendak, tanpa dikontrol, tanpa ketaatan, dan tidak mengacukan konsekuensi daripada kehendak bebas tersebut. Orang melupakan Tuhan, orang melupakan segala kehendak Tuhan dan memasuki kehendak yang dikendalikan oleh dunia, setan, dan daging. Orang-orang muda melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya di masa mudanya dan hanya menemukan kegagalan demi kegagalan, bahkan kehancuran demi kehancuran. 3 tahun yang lalu, saudara, saya naik Uber dan saya ngobrol dengan supir Ubernya. Saya ngobrol dengan supir Uber tersebut dan saya bertanya, apakah engkau sudah lama membawa Uber seperti ini? Oh tidak, sebetulnya saya ini sedang menunggu panggilan dari pengadilan. Oh, saya tanya kenapa? Karena saya berjudi online. Nah, orang muda tersebut, saudara, mengambil pilihan kehendak yang salah. Setiap hari kerjaannya itu di depan komputer untuk berjudi. Dia punya seorang anak kecil dan anaknya ini selalu bertanya, "Papa, kamu lagi ngapain?" Dan papanya bingung, saudara, mau menjawab seperti apa. Lalu saya mulai memberitakan Injil kepada dia. Bagaimana sebetulnya Tuhan mempunyai kehendak yang baik di dalam kehidupannya. Lalu dia berkata seperti ini kepada saya. Dia bilang, iya, sebetulnya waktu saya masih remaja, itu ada seorang teman saya yang membawa saya ke gereja. Tapi saya memilih kehendak saya sendiri, saya tinggalkan gereja, dan saya memilih kehidupan yang seperti ini. Nah, kalau kita melihat hal ini, saudara, sebetulnya Allah berulang kali senantiasa mencoba untuk menyelamatkan manusia seperti dia ingin menyelamatkan anak muda ini. Allah jauh-jauh hari ingin menyelamatkan orang muda ini dari perkara pengadilan dan penjara.
Tapi seringkali orang itu melarikan diri, sesuka hati mengikuti kehendaknya. Apakah itu salah atau benar, mereka nggak jelas. Tapi itulah yang menjadi kehendak mereka pada saat itu. Mereka tidak mengerti bahwa kehendak yang ada di dalam dirinya tanpa Tuhan, itu semuanya akan berakhir di dalam kepahitan, di dalam ketragisan. Orang berdosa, saudara, berulang-ulang diajak untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui berbagai macam cara. Apakah itu cara dengan mengutus orang di dalam hidupnya, ataukah mungkin waktu dia buka video, dia mendengar khotbah yang mungkin menyentuh hatinya. Tapi selepas mendengar khotbah, dia kembali kepada kehendaknya yang salah. Setiap panggilan itu merupakan sebuah pilihan dan ketaatan. Tidak ada yang dapat Tuhan lakukan jika manusia bersikeras atau berkehendak menolak Injil. Tuhan cuma bisa menunggu dan memberi kesempatan berulang-ulang hingga manusia sungguh-sungguh bisa mendengar tentang berita Injil ini. Area kehendak ini, itu menjadi milik manusia seutuhnya, saudara. Tuhan tidak bisa menjamah, setan pun tidak bisa menjamah. Tuhan hanya bisa menunjukkan jalan-jalannya dan seluruh kehendaknya yang ada di dalam firman ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau Anda ingat tentang Yudas, Yudas adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Dia tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas di akhir hidupnya, saudara? Dia memilih kehendaknya sendiri, bukan? Dia menjual Tuhan Yesus Kristus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia tahu Tuhan Yesus itu adalah guru yang baik. Tapi itu bukan berarti Yudas ingin mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat disayangkan. Yudas mempunyai kehendak hati, yaitu cinta akan uang. Dan dia memilih uang. Dia bukan memilih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya maksudkan dengan kehendak itu. Tuhan tidak bisa menjamah kehendaknya kita. Sekalipun Yudas yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Nah, saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa kehendak bebas yang kita miliki ini terbatas dengan sifat alamiah kita. Artinya kita tidak bisa melampaui sifat alamiah kita, yaitu jiwa dan tubuh. Apakah maksudnya? Maksudnya, saudara, kalau kita ingin menyeberang sebuah jembatan, kita bisa melakukannya dengan berbagai macam cara. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, tapi apa yang tidak boleh kita lakukan adalah kita meloncat dari atas jembatan itu. Betul, saudara? Karena kalau kita mempunyai kehendak yang sangat kuat untuk melompat dari atas jembatan itu berarti pada saat Anda loncat dan Anda sampai ke bumi, Anda tidak akan lagi menemukan tubuh Anda ini utuh. Anda langsung pulang ke surga. Amin, saudara. Demikian juga dengan leher kita ini, saudara. Ini diciptakan hanya untuk melihat sampai 90 derajat. Kalau Anda coba belokkan sampai ke belakang 180 derajat, jangan harap Anda masih bisa punya leher. Amin, saudara. Anda tetap dibatasi sekalipun Anda punya kehendak yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Tapi tubuh jasmanimu dan jiwamu itu memiliki keterbatasan. Seberapapun kuat kehendak yang ada di dalam hidupmu. Karena memang Anda dan saya diciptakan dengan keterbatasan itu, supaya kita tetap ingat bahwa kita punya pencipta yang sudah menciptakan kita dengan segala keterbatasan. Oleh karena itu, kita harus selalu kembali kepada Dia untuk bertanya, apakah yang menjadi kehendakmu dan apakah batasan-batasannya. Dan sebaiknya Anda mentaatinya. Orang-orang yang bersikeras dengan kemauannya, dengan kehendaknya, Alkitab mengatakan orang tersebut itu seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini yang kita perkatakan dengan orang-orang yang mempunyai kehendak di luar keterbatasan manusiawinya. Amin, saudara. Haleluya. Kita juga bisa melihat bagaimana kehendak itu membawa kehancuran. Di dalam Alkitab, kita mengenal tentang Lucifer. Dia sebetulnya adalah malaikat Allah yang sangat luar biasa, yang sangat cantik, yang memiliki suara yang sangat merdu. Tetapi keinginannya, saudara, telah membuat dia
hancur, tidak lagi memiliki masa depan. Dia jatuh di dalam area kehendak. Kita bisa melihat ini di dalam Yesaya 14. Dikatakan di sini, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ia menyatakan kehendaknya di dalam 5 area ini. Dan ini membuat Tuhan menjadi marah dan membuang dia di bumi. Dan di bumi pun saudara, dia bukannya diam-diam, tapi dia membuat lagi kehendaknya, yaitu kekacauan hingga hari ini. Apa yang kita lihat di dunia ini, segala macam kekacauan itu merupakan kehendak setan atas manusia. Setan ingin menggantikan kehendak Allah yang ada di dalam manusia dengan kehendaknya. Dia menipu, dia menawarkan yang manis, tetapi semuanya itu beracun. Saudara, inilah kekacauan yang terjadi akibat kehendak yang salah. Lalu bagaimana dengan kehendak Yesus? Saudara, Yesus tahu betul kuatnya sebuah kehendak. Oleh karena itu, ia harus menundukkan kehendaknya kepada Bapaknya. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Yohanes 6 mengatakan bahwa sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikian juga Ibrani 10. Ayat yang ke-7 mengatakan, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Lalu kita lihat saudara, dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yesus memperkatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita tahu bahwa makanan itu merupakan sebuah kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Yesus tidak memuaskan dirinya dengan kehendaknya sendiri, tetapi dia menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan Yesus bukan hanya melakukannya satu kali, tetapi dia melakukannya berulang-ulang. Berulang kali Yesus harus menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Dalam Yohanes 5 ayat 30. Dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan saudara, Yesus lakukan berulang-ulang. Dia mentaati Bapaknya dan menundukkan dirinya sedemikian rupa. Dia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapaknya. Dan dia menjadikan kehendak Bapaknya sebagai kehendaknya saja. Bahkan saudara kita bisa melihat. Pada malam sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Kembali dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Dia katakan, ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus mengambil keputusan dari awal sampai akhir hanya untuk taat, tunduk, mengikuti kehendak Bapaknya saja. Saudara, di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa bergumul antara kehendak Tuhan dan kehendak mereka sendiri. Dan akhirnya mereka menyerahkan kehendaknya kepada setan. Namun Yesus sebaliknya. 3 kali Yesus bergumul di dalam taman. Dan di dalam doanya, Yesus menunjukkan bahwa dia juga mempunyai kehendak. Tetapi 3 kali dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Dan menjadikan sekali lagi kehendak Bapaknya untuk menjadi kehendaknya. Luar biasa saudara. Kedua-duanya terjadi di dalam taman. Yesus melakukannya di dalam taman untuk menebus kesalahan Adam dan Hawa. Dia ingin menunjukkan dan meninggalkan teladan yang baik kepada kita semua. Bahwa kita harus belajar menyerahkan seluruh kehendak kita, kemauan kita, apapun juga itu, kepada Bapa. Biarlah Bapa saja yang menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita mentaatinya dan melakukannya. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini, ayat ini mengatakan kepada kita, janganlah kita menjadi bodoh. Tapi kita harus senantiasa berusaha supaya kita bisa mengerti
kehendak Tuhan. Supaya waktu yang sisa ini kita tidak mempergunakannya menurut keinginan kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah pengudusan kita, yaitu supaya kita menjauhi percabulan. Percabulan dengan siapakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Percabulan dengan dunia, saudara. Kita tidak mau menjual kehendak kita kepada dunia melalui apa yang ditawarkan dari sana. Kenikmatan, shopping yang berlebihan, hawa nafsu dunia, seks, korupsi, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan menggantikannya dengan tontonan-tontonan yang ada sekarang ini, saudara. Kita nonton berjam-jam, berseri-seri di hadapan televisi sementara kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan yang begitu dikehendakinya. Tuhan ingin bersekutu dengan Anda dan saya. Tuhan ingin kita hadir senantiasa di dalam hadiratnya. Tapi apakah yang kita lakukan? Kehendak siapa yang kita pilih, saudara? Tuhan menginginkan kita untuk mengenakan manusia baru. Karena kita telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Allah menghendaki kita untuk melakukan apa yang baik supaya kita bisa membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jangan sampai orang-orang di dunia ini mengatakan kepada kita, dia juga sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Dia juga melakukan kehendak yang kita lakukan. Dia juga melakukan segala sesuatu sama seperti apa yang kita kehendaki. Saudara, kehendakmu akan menentukan apakah engkau akan ke surga ataukah engkau akan ke neraka. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ayat-ayat ini dengan jelas mengingatkan kepada kita. Kehendak itu sangat amat penting. Kehendak siapakah yang kau ikuti? Kehendakmu? Kehendak setan? Kehendak dunia? Ataukah kehendak Tuhan? Tentukan pilihan masuk di dalam kehendaknya Allah saja. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, adakah pengharapan bagi orang-orang yang bersikeras untuk melakukan kehendaknya? Kita melihat, mungkin ada di dalam rumah kita. Mungkin ada di dalam tempat kerja kita. Orang-orang yang memiliki kehendak-kehendak yang salah. Kehendak-kehendak yang menajiskan hidup mereka sendiri. Dan yang mungkin akan menghancurkan dan membawa mereka ke dalam neraka. Lalu bagaimana cara kita bisa mempengaruhi mereka? Kita tahu kita tidak bisa menjamah kehendak manusia begitu saja. Tuhan tidak bisa, setan juga tidak bisa. Lalu bagaimana caranya, saudara? Seandainya kita melihat orang-orang yang memiliki kehendak yang bersalah itu. Saudara, kita harus melakukannya melalui doa dan iman. Kita melihat kisah tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15. Anak ini mengambil seluruh bagian harta miliknya. Lalu dia pergi, dia jual seluruh harta miliknya itu dan dia pergi memboroskan kekayaannya ini. Hidup berfoya-foya, menghabiskan semuanya ini. Dan ketika bencana kelaparan datang, dia tidak punya makanan untuk dimakan. Bahkan waktu dia mau makan makanan babi saja pun, tidak ada orang yang mau memberikannya. Nah, saudara, pada saat dia berada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya, tiba-tiba dia teringat akan rumah bapaknya yang penuh dengan makanan, penuh dengan orang-orang upahan bapaknya yang makan enak-enak. Dan dia bangkit, dia pergi kembali pulang ke rumah bapaknya. Saudara, kita semua pasti akan mengalami hari-hari yang terendah di dalam kehidupan kita. Hanya dikarenakan oleh pilihan kehendak yang salah. Semua ini bisa terjadi pada siapa saja. Dan seandainya Anda melihat orang-orang yang seperti itu, yang hidupnya kacau balau karena memilih kehendak yang salah, tetap tenang, berdoa, percaya kepada Tuhan. Karena pasti akan datang masa-masa di mana orang tersebut akan mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Dan doa Anda akan mengingatkan mereka akan Allah yang Maha Kuasa. Akan mengingatkan kepada mereka untuk kembali pulang ke rumah Bapa dan mencari
kehendak Bapa saja. Amin saudara. Hanya kuasa Roh Kudus dan kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk senantiasa dapat menguasai kehendak kita di dalam ketaatan kepada Dia. Saudara, mari kita hidupkan manusia roh kita, supaya kita berjalan di dalam kehendak roh, bukan kehendak daging. Ingat, kehendak merupakan area yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang dapat membawa kerajinan atau kemalasan, keselamatan atau kecelakaan, kebahagiaan atau kesusahan, kemakmuran atau kemiskinan, kehidupan atau kematian. Engkau harus memilih dan berkuasa atasnya. Roma 15 ayat ke-17. Melalui Dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Haleluya! Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan cuma-cuma. Dia limpahkan saudara. Perkataan dilimpahkan itu artinya diberikan kepada kita. Supaya kita bisa berbaik kembali dengan Allah dan mengikuti seluruh kehendak-Nya. Dan kita akan berkuasa di dunia ini dengan kehendak Allah. Kehendak Allah Bapa sendiri di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Haleluya. Mari kita mengakui pengakuan iman kita. Aku adalah manusia baru. Seluruh kehendakku adalah kehendak Bapa. Roh Kudus menuntunku di dalam manusia rohku untuk mengikuti kehendak-Nya saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.